Banyak komentar di video saya, teman-teman, yang menanyakan kenapa kalau dicolok ke listrik, listrik rumah itu jepret atau mati semua. Kebanyakan komentarnya seperti itu, menanyakan kenapa sih bisa jepret atau jeglek ketika saya mencolokkan atau menghidupkan perangkat elektronika, padahal sebelumnya nggak pernah jepret seperti itu. Nah, itu adalah penyakit klasik ya, teman-teman. Setiap elektronika itu pasti ada penyakit seperti itu, setiap perangkat elektronika. Sebelum saya menerangkan bagaimana kerusakan pada perangkat elektronika jika dicolokkan listrik di rumah jepret, saya akan bahas secara umum dulu kenapa atau apa sih penyebab listrik jeglek di rumah. Ada beberapa yang menyebabkan listrik bisa jeglek atau bisa mati ya di rumah, MCB-nya turun. Pertama, kelebihan beban. Nah, jika di rumah teman-teman menyalakan atau menghidupkan perangkat elektronika bersamaan seperti pompa, kulkas, TV, dispenser, setrikaan, amplifier, sedangkan listrik di rumah teman itu hanya 900, otomatis karena overload atau kelebihan beban itu, MCB akan jeglek karena sudah melampaui batas kapasitasnya yang ditentukan. Nah, itu ke satu. Kedua, MCB-nya sendiri bisa lemah atau sudah tua. Banyak teman-teman rumah-rumah tua atau rumah-rumah dulu masih menggunakan MCB model dulu. Maksudnya MCB-nya sudah lama. Nah, jika lama-kelamaan MCB itu juga bisa mengalami degradasi atau pengurangan kualitas. Akhirnya, jika mengalami pengurangan kualitas itu, listrik akan jeglek, MCB-nya menjadi sensitif karena terlalu dialiri panas. Lama-kelamaan kan di dalam MCB itu teraliri listrik ya teman-teman. Jadi lama-kelamaan bisa aus dan panas, mengakibatkan MCB-nya menjadi sensitif. Jika mendeteksi ada kelebihan sedikit, dia akan sensitif, akan mati. Nah, solusinya bisa minta diganti ke PLN. Jangan diganti sendiri ya, bahaya itu. Nggak boleh, harus petugas PLN. Teman-teman bisa minta diganti jika MCB-nya sering jepret. Bahkan ketika pemakaian normal pun sering jepret. Nah, berarti itu MCB-nya sudah lemah. Nah, ketiga, penyebab listrik di rumah bisa jepret adalah lonjakan arus atau inrush current. Starting awal dari perangkat elektronika itu memerlukan tenaga yang besar atau watt yang besar. Contoh, las listrik atau amplifier besar. Ketika dicolokkan, dia akan melonjak listriknya, bisa 3 kali lipat atau 2 kali lipatnya. Makanya perangkat listrik yang besar itu suka menggunakan namanya soft start agar tidak listrik jepret atau jeglek seperti mesin las bertuliskan 450. Kita menggunakan listrik di rumah 900. Ketika dicolokkan, dihidupkan, listrik bisa langsung jepret karena ketika start mesin las itu 2 kali lipatnya dari 450. Berarti 900 ya kan. Listrik di rumah kita juga 900, misalkan itu terlalu mepet, belum digunakan beban yang lain seperti lampu, dispenser atau TV, ditembak dengan 900, 2 kali kekuatan mesin las itu otomatis pasti jepret ya teman-teman, nggak kuat. Nah, terakhir adalah konsleting. Nah, ini yang banyak ditanyakan teman-teman di komentar, konsleting pada perangkatnya itu sendiri. Contoh TV dicolokkan jepret, padahal kemarin nggak jepret. Kenapa? Nah, biasanya kerusakannya ada pada power supply yang saya pegang seperti yang saya pegang ini. Ini adalah modul power supply TV juga ya ini. Nah, kerusakannya ada di modul power supply. Biasanya ada komponen yang short di area primer. Ini adalah modul power supply, ini adalah bagian primer, ini adalah bagian sekunder. Jika perhatikan garisnya, ini adalah garis pemisah antara primer dan sekunder. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, secondary dan primary, berarti primer dan sekunder. Semua power supply, modul power supply itu seperti ini. Ada bagian primer dan ada bagian sekunder. Nah, penyebab listrik jepret di rumah biasanya ada di bagian ini, bagian primer. Ada salah satu komponen yang short atau tersambung. Nah, bagaimana cara ceknya atau apa sih komponen biasanya yang menyebabkan listrik di rumah jepret pada bagian primer ini yang rusak? Komponen apa biasanya? Sebelum teman-teman memeriksa komponen apa, sebelum saya membahas komponen apa yang sering mengalami listrik jepret di rumah di bagian power supply ini, teman-teman bisa gunakan lampu bohlam ini. Ini adalah lampu bohlam, saya tegangannya berapa? Ya 100 watt. Teman-teman bisa gunakan yang 60 tapi yang bohlam seperti ini ya. Pijar dalamnya seperti kawat. Jangan menggunakan lampu jenis LED yang putih, jangan. Sebelum memeriksa atau mengetahui bagian atau komponen yang short di bagian primer ini,
teman-teman gunakan lampu ini. Bagaimana caranya? Cari yang namanya sekring atau fuse seperti ini. Nah, fuse bisa bermacam-macam ya bentuknya. Caranya adalah buka fuse ini, kalau bisa dibuka, nah dilepas, teman-teman pasang bohlam 60 watt ini, lalu sambungkan ke masing-masing kaki ini. Nah, di sini ya. Nah, di sini seperti ini. Jangan sampai bersentuhan ya. Seperti ini, pakai solder tentu saja. Nah, setelah itu teman-teman bisa ini hidupkan colokan ke listrik. Nah, jika sudah seperti ini, nyalakan ya, dicolokkan. Nah, teman-teman bisa deteksi atau bisa melihat cahaya listriknya. Jika ini dicolokkan ke listrik langsung terang benderang, tanpa mati, terus-menerus benderang, tanpa berkedip, tanpa meredup, terang seperti biasa, berarti benar ada yang konslet di wilayah primer power supply ini. Nah, jika sudah seperti itu, berarti yakin ada yang short di bagian primer power supply ini. Nah, setelah mengetahui ada yang short, masukkan lagi seperti ini. Untuk lengkapnya, cara menggunakan bohlam ini untuk mendeteksi kerusakan komponen apa yang rusak pada power supply ini, teman-teman bisa melihat video tutorial khusus menggunakan bohlam ini untuk mendeteksi kerusakan pada power supply. Teman-teman bisa lihat di sini sebelah kanan saya ini. Nah, di sini silahkan klik. Nah, di situ sudah saya terangkan secara lengkap bagaimana cara mendeteksi kerusakan menggunakan bohlam ini di video sebelumnya ya. Di situ sudah lengkap. Nah, sekarang kita mendeteksi apa penyebab yang short itu. Biasanya komponen yang menjadi penyebab short jeglek listrik di rumah itu adalah pertama, cek dulu koneksi kabel ke listrik ini. Siapa tahu mengelupas, berdempetan, bisa menyebabkan jepret atau keluar api atau menempel satu sama lain. Kedua, periksa yang namanya dioda bridge. Nah, ini dioda bridge. Kotak seperti ini adalah dioda bridge namanya. Pada power supply modern sekarang, dioda bridge-nya berbentuk kotak seperti ini dan ada coakannya seperti ini. Nah, ini teman, bagaimana cara periksanya? Oke, saya tunjukkan ya. Nah, jika teman-teman punya multitester digital, saya harap punya ya, karena untuk memeriksa kondisi komponen. Untuk memeriksa dioda digital itu, setel ke mode ini nih, buzzer atau suara. Nah, ini teman-teman sentuhkan satu per satu. Nah, seperti ini sentuhkan semua, jangan ada yang berbunyi. Di sini, di sini, atau di sini. Jangan ada yang berbunyi, atau dibalik juga tidak masalah. Yang penting jangan berbunyi. Jika ada salah satu yang berbunyi, misalkan di sini tet gitu kan. Nah, itu berarti rusak. Nah, selanjutnya yang menyebabkan listrik jepret di rumah itu masih di bagian primer power supply ya, adalah transistor MOSFET. Nah, karena power supply ini MOSFET-nya sudah menyatu dengan IC power, maka MOSFET-nya secara fisik tidak ada di luar. Saya contohkan saja yang belum menyatu. Seperti power supply ini, mode power supply ini. Nah, ini adalah bentuknya seperti ini. Ini adalah MOSFET atau transistor MOSFET. Ini adalah transistor yang paling banyak sering mengalami rusak menyebabkan listrik jeglek di rumah itu, diantaranya adalah si MOSFET ini. Ini adalah biang keladi yang sering menjadi penyebab jepret di rumah, berada di area primer. Perhatikan teman-teman yang belum tahu, sudah saya lingkari, ini adalah bagian primer. Posisinya bukan terbelah begitu ya, kalau ini unik. Taunya dari primer apa, teman-teman bisa lihat di sini. Ada elko besar. Ada colokan listrik. Berarti AC itu ada di bagian primer. Nah, berarti ke sini. Nah, ke sini. Yang di luar ini, di luar garis ini adalah sekunder. Jika dibalik seperti ini, lihat teman-teman tuh. Tidak begitu jelas ya kalau saya tidak garisi seperti ini. Ini adalah bagian primer yang ada di sini. Patokannya ini saja teman-teman lihat. Kalau posisinya agak membingungkan, misalnya posisi primer mana, posisi sekunder mana, patokannya ini saja. Dan ini komponen yang ada di bagian primer itu besar-besar ya. Nah, cek MOSFET ini bisa menjadi penyebab listrik jeglek di rumah, biasanya short. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Nah, transistor ini, MOSFET ini terdiri dari 3 kakinya. Mana 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini adalah namanya transistor MOSFET tipe
NPN yang sering digunakan pada modul power supply itu adalah tipe NPN. Ada dua ya, tipe PNP dan tipe NPN. Nah, dari 3 kaki ini teman-teman bisa periksa seperti ini cara meriksanya ya. Posisi masih dioda seperti ini, masih bajar. Seperti tadi kita memeriksa dioda, tutuhkan ke masing-masing kaki secara acak boleh. Yang ada 3 kaki MOSFET ini ya, diacak boleh dimanapun. Sentuhkan ke masing-masing yang mana saja, diacak boleh, ke 1 ke 3, 3 ke 1, dibolak-balik. Nah, jika dibolak-balik ada satu yang berbunyi, berarti rusak. Ini nggak ada yang berbunyi. Nah, jika di salah satu berbunyi seperti ini, nah, lampu berbunyi, lampu indikator hidup dan berbunyi berarti transistor ini short, rusak ya. Ini cara cepatnya ya memeriksa komponen yang masih menempel di PCB. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa yang namanya komponen varistor. Masih di area primer power supply. Nah, yang mana varistor itu? Coba tebak yang mana teman-teman varistor. Nah, benar yang ini nih, yang warnanya kuning. Ini adalah namanya varistor. Varistor ini untuk menahan jika ada lonjakan listrik di rumah secara tiba-tiba. Nah, jadi tidak sampai merusak ke komponen lain atau komponen yang vital seperti IC. Jika ada lonjakan tegangan di rumah itu tinggi atau jika ada jika tersambar listrik, maksudnya jika tersambar petir, kan sering tuh ya berubah tersambar petir sampai TV mati karena rambatan listriknya yang besar dari petir itu. Nah, inilah gunanya varistor ini untuk menghambat tegangan yang besar itu seperti tegangan PLN tiba-tiba anjlok dan sambaran petir. Cara pemeriksanya gimana? Sentuhkan ke masing-masing kakinya seperti ini. Nah, perhatikan tester ya. Saya sentuhkan. Jangan berbunyi atau menyala lampu indikatornya. Nah, seperti ini. Jangan bereaksi. Jika berbunyi seperti ini, dan lampu indikator menyala berarti varistor ini short. Nah, itulah yang menyebabkan listrik jeglek. Karena menyambung. Jangan nyambung nih. Seperti ini. Loh, ini masih bagus ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Komponen apa lagi yang bisa menyebabkan listrik jeglek di rumah? Setelah varistor, yaitu adalah yang namanya ini, yang warna hitam itu. Adalah namanya varistor. Maaf, jadi kembali lagi varistor. Namanya adalah NTC. Nah, NTC ini juga bisa menyebabkan listrik jeglek jika kerusakan, khusus kerusakan namanya komponen NTC ini biasanya berbentuk fisik. Dia bisa retak atau terbakar, atau bisa juga nilainya sudah hilang. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Teman-teman bisa cek secara fisik. Jika ada retak, terbakar, bekas gosong, itu berarti rusak. Jika tidak ada terlihat gosong atau kelihatan jangka secara fisik, teman-teman bisa lihat nilainya atau bisa dicek pakai multitester ini. Setelannya masih di sini ya, masih dioda dan buzzer. Caranya gampang, tes cepatnya seperti ini. Nah, kita lihat dulu kakinya yang mana. Nah, ini teman-teman nih. 2 kaki ini yang namanya NTC. Nah, NTC ini harus berbunyi sebaliknya dari varistor. Varistor tadi yang kuning itu jangan berbunyi. Kalau ini harus berbunyi, teman-teman. Nah, seperti ini. Perhatikan. Jika dibalik pun gitu. Sama. Harus berbunyi dan mengeluarkan lampu atau menghidupkan lampu indikator. Nah, berarti ini normal. Kalau tidak berbunyi, berarti rusak. Ya, ini harus berbunyi. Kebalikannya dari varistor ini. Varistor ini jangan berbunyi justru. Kalau NTC yang hitam ini harus berbunyi. Jika tidak berbunyi berarti rusak. Ini juga bisa menjadi penyebab listrik di rumah jeglek.